Halo semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video ini, kami akan membahas secara rinci tentang sistem konsinyasi jasa. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 3 Kota Bogor. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Indah Nasyira, Jalwa Razita, Maria Carolina, Muhammad Faisal, Muhammad Zafran, dan Tubagus Akbar. Adapun rincian topik yang akan kami bahas di video ini yaitu pengertian, mekanisme, keuntungan dan kerugian, peran dan tanggung jawab, strategi dan taktik, pengelolaan stok, hak dan kewajiban, studi kasus, perbandingan, peluang, dan tantangan. Simak terus sampai akhir ya. Ini saya akan menjelaskan tentang konsinyasi jasa, bagian pengertian, dan mekanismenya. Yang pertama ada pengertian atau definisi. Definisinya, sistem konsinyasi jasa adalah suatu bentuk kerja sama bisnis di mana penyedia jasa atau konsinyor menempatkan layanan mereka di tempat atau platform yang dimiliki oleh mitra bisnis lainnya atau konsinyat dengan tujuan untuk dijual kepada pelanggan. Dalam sistem konsinyasi jasa, pihak konsinyat bertindak sebagai penjual yang menyediakan tempat atau platform bagi penyedia jasa untuk menawarkan layanan kepada pelanggan. Jika layanan terjual, konsinyat dan konsinyor akan berbagi pendapat sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Adapun perbedaan-perbedaannya antara sistem konsinyasi jasa memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan konsinyasi barang, yaitu yang pertama ada nature of offering atau sifat penawaran. Kalau konsinyasi barang melibatkan produk fisik yang dijual oleh pemilik barang atau konsinyor kepada pihak yang menjual barang atau konsinyat. Kalau konsinyasi jasa melibatkan layanan yang ditawarkan oleh penyedia jasa atau konsinyor dan ditempatkan di platform atau tempat yang dimiliki oleh pihak yang menjual layanan konsinyasi atau konsinyat. Terus yang kedua ada jenis transaksinya. Konsinyasi barang, transaksi terkait dengan penjualan produk fisik seperti pakaian, aksesoris, atau barang konsumen lainnya. Sedangkan jika konsinyasi jasa, transaksinya terkait dengan penjualan layanan seperti jasa catering, konsultasi, atau layanan profesional lainnya. Selanjutnya ada perbedaan lagi. Yang ketiga ada nature of inventory atau sifat inventory-nya. Konsinyasi barang melibatkan manajemen persediaan fisik produk yang perlu diatur dalam hal stok, kondisi, dan penyimpanan. Jika konsinyasi jasa melibatkan manajemen penyediaan kapasitas untuk menyediakan layanan dan ketersediaan penyedia jasa. Dan yang keempat ada faktor kualitas dan pengalaman. Konsinyasi barang fokus pada kualitas produk fisik yang terjual dan pengalaman pelanggan dalam berinteraksi dengan produk tersebut. Kalau konsinyasi jasa fokus pada kualitas layanan yang diberikan dan pengalaman pelanggan dalam memanfaatkan layanan tersebut. Selanjutnya ada perbedaan yang terakhir, yaitu resiko dan perolehan. Konsinyasi barang, resikonya meliputi penyimpanan, kerusakan, kekurangan penjualan, dan perolehan berhubungan dengan harga jual yang persentasenya bagi hasil. Jika konsinyasi jasa, resikonya menyebabkan penyediaan layanan yang tidak memenuhi harapan atau permintaan pelanggan. Terakhir ada yang kelima, resiko dan perolehan. Selanjutnya ada perbedaan terakhir, yaitu resiko dan perolehan. Yang pertama, konsinyasi barang itu resikonya meliputi penyimpanan, kerusakan, dan kekurangan penjualan. Perolehan berhubungannya dengan harga jual dan persentase bagi hasil. Jika konsinyasi jasa, resikonya melibatkan penyediaan layanan yang tidak memenuhi harapan atau permintaan pelanggan. Perolehannya berkaitan dengan tingkat permintaan layanan dan persentase pembagian pendapatan. Mekanisme memiliki beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama, identifikasi produk atau layanan. Konsinyor mengidentifikasi layanan yang akan ditempatkan dalam konsinyasi. Ini bisa berupa berbagai jenis jasa seperti catering, konsultasi, pelatihan, atau layanan profesional lainnya.
Yang kedua, persiapan kesepakatan. Konsinyor dan konsinyat menyusun perjanjian konsinyasi yang mencakup detail tentang persentase bagi hasil, harga jual, periode konsinyasi, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal teknis lainnya. Langkah yang ketiga, penentuan harga dan bagi hasil. Konsinyor dan konsinyat menetapkan harga jual layanan dan persentase bagi hasil yang akan diterima oleh konsinyor dari setiap penjualan. Langkah yang keempat, penyediaan layanan. Konsinyor menyediakan layanan yang akan ditempatkan dalam konsinyasi dengan kualitas yang sesuai dengan kesepakatan. Langkah yang kelima, pengiriman ke tempat konsinyasi. Konsinyor mengirimkan informasi, bahan, atau perangkat yang diperlukan kepada konsinyat jika ada untuk memfasilitasi penjualan layanan. Yang keenam, penempatan layanan di tempat konsinyasi. Konsinyat menempatkan layanan dalam lingkungan mereka, seperti di tempat usaha atau platform yang dimiliki, di mana pelanggan dapat mengakses semua layanan tersebut. Langkah yang ketujuh, promosi dan pemasaran. Konsinyat mempromosikan layanan kepada pelanggan menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik minat dan meningkatkan penjualan. Yang kedelapan, penjualan dan pelaporan. Konsinyat menerima pesan dan menjual layanan kepada pelanggan. Setelah penjualan terjadi, konsinyat memberikan laporan kepada konsinyor mengenai penjualan dan detailnya. Yang kesembilan, pembagian pendapatan. Konsinyor menerima pembayaran dari konsinyat berdasarkan persentase yang disepakati dari penjualan. Yang kesepuluh, pemeliharaan dan layanan pelanggan. Konsinyat memberikan layanan kepada pelanggan dan menjaga kualitas serta kepuasan pelanggan. Langkah yang ke-11, pengembalian produk atau pelaporan. Jika ada produk layanan yang tidak terjual atau perlu dikembalikan, konsinyat memberikan informasi kepada konsinyor dan mengikuti prosedur pengembalian yang telah ditentukan. Dan yang ke-12, evaluasi perpanjangan kontrak. Setelah periode konsinyasi berakhir, konsinyor dan konsinyat mengevaluasi hasil kerjasama dan dapat memutuskan untuk memperpanjang kontrak atau merubah ketentuan lainnya jika diperlukan. Dan tanggung jawab dalam sistem konsinyasi. Dalam sistem konsinyasi, terdapat dua pihak yang berperan di dalamnya. Yang pertama adalah konsinyor dan yang kedua adalah konsinyat. Konsinyor adalah pihak yang menyediakan jasa, pihak yang memiliki jasa dan menjual jasanya kepada konsinyat. Konsinyat adalah pihak yang mengambil jasa konsinyor untuk digunakan dalam penjualan jasa. Jadi konsinyor adalah pihak yang memiliki jasa, sedangkan konsinyat adalah pihak yang mengambil jasa dari konsinyor untuk digunakan dalam sistem penjualan jasa. Oke, selanjutnya adalah tanggung jawab pihak konsinyor dan konsinyat. Pertama, tanggung jawab pihak konsinyor, yaitu 1. Pemberian jasa berkualitas. Pihak penyedia jasa harus menyediakan jasa yang berkualitas tinggi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak konsinyat. Yang kedua, ketersediaan jasa. Pihak penyedia jasa atau konsinyor harus menjaga ketersediaan jasa yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Mereka perlu berkoordinasi dengan konsinyat mengenai jumlah jasa yang akan dikonsinyasikan. Yang ketiga, penyediaan informasi. Penyedia jasa harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai jasa yang ditawarkan kepada pihak konsinyat. Hal ini membantu konsinyat dalam mempromosikan dan menjual jasa dengan benar. Lalu selanjutnya adalah tanggung jawab pihak konsinyat. Yang pertama, pemasaran dan promosi. Pihak konsinyat bertanggung jawab untuk memasarkan dan mempromosikan jasa yang disediakan oleh pihak konsinyor. Yang kedua, penyediaan tempat. Konsinyat harus menyediakan tempat atau platform yang sesuai untuk menampilkan jasa-jasa yang dikonsinyasikan. Dan yang ketiga, penjualan dan transaksi. Pihak konsinyat berperan dalam proses penjualan jasa kepada pelanggan. Mereka harus menerima pesanan dan memproses transaksi penjualan.
Mengetahui peran dan tanggung jawab pihak konsinyur dan konsinyat, selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian sistem konsinyasi. Pembahasan pertama yaitu keuntungan bagi konsinyur. Yang pertama, akses ke pasar yang lebih luas. Dengan menjalin sistem konsinyasi, penyedia layanan atau konsinyur dapat mengakses pasar atau segmen pelanggan yang sebelumnya sulit dijangkau. Mitra konsinyat mungkin memiliki pelanggan yang lebih besar atau saluran distribusi yang lebih kuat. Yang kedua, peningkatan brand awareness. Konsinyat yang aktif dalam memasarkan dan menjual layanan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini juga dapat membantu memperluas cakupan merek dan menarik lebih banyak pelanggan. Yang ketiga, penghematan biaya pemasaran. Konsinyat mungkin memiliki strategi pemasaran dan promosinya sendiri. Hal ini dapat mengurangi beban biaya pemasaran bagi penyedia layanan atau konsinyur. Yang keempat, pengetahuan pasar yang lebih baik. Melalui konsinyat, konsinyur dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang preferensi pelanggan, tren pasar, dan permintaan layanan tertentu. Dan yang kelima, diversifikasi pendapatan. Melalui konsinyasi jasa, penyedia layanan dapat mendiversifikasi sumber pendapatan mereka dengan menjual layanan mereka melalui berbagai mitra konsinyat, tidak hanya di satu konsinyat. Ini membantu mengurangi resiko bergantung pada satu saluran penjualan dan menambah penghasilan serta relasi kerja. Pembahasan yang kedua yaitu keuntungan bagi konsinyat. 1. Pengurangan resiko finansial. Dalam bisnis jasa, investasi awal dan risiko finansial dapat menjadi hambatan. Dengan sistem konsinyasi, pihak konsinyat tidak perlu mengeluarkan biaya awal untuk memberikan jasa, melainkan hanya ketika jasa benar-benar digunakan atau terjual. Yang kedua, peluang ekspansi. Bagi penyedia jasa yang ingin memperluas bisnis mereka, sistem konsinyasi memungkinkan untuk mencapai pasar baru tanpa perlu menghadapi beban keuangan yang signifikan. Ini dapat memperluas jangkauan mereka dan membantu dalam pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, fleksibilitas bisnis. Sistem konsinyasi memberikan fleksibilitas dalam mengelola penawaran jasa. Pihak konsinyat dapat mencoba berbagai jenis layanan baru tanpa resiko besar. Jika layanan tidak laku, mereka tidak perlu menanggung kerugian finansial. Karena dalam sistem konsinyasi, pembayaran dilakukan ketika jasa tersebut dipakai. Membahas keuntungan dalam sistem konsinyasi, pembahasan selanjutnya adalah kerugian dalam sistem konsinyasi. Pembahasan pertama yaitu kerugian bagi konsinyur. Yang pertama, keterbatasan pengendalian. Pihak konsinyur mungkin memiliki keterbatasan dalam mengontrol harga jasa, promosi, dan aspek lain dalam pemasaran. Ini bisa menghambat kemampuan mereka untuk memaksimalkan nilai layanan mereka. Yang kedua, ketergantungan pada mitra. Pihak konsinyur mungkin menjadi tergantung pada mitra atau platform yang mengelola penjualan layanan mereka. Jika mitra ini tidak efektif atau tidak berjalan dengan baik, bisa merugikan bisnis konsinyasi, terutama bagi konsinyur. Pembahasan yang kedua yaitu kerugian bagi konsinyat. Yang pertama, kualitas layanan dan reputasi. Jika pihak konsinyur tidak memastikan kontrol kualitas yang memadai, layanan yang buruk atau tidak memuaskan dapat merusak reputasi mereka dan mengurangi minat pelanggan. Dan yang kedua, persaingan dengan penyedia jasa lain. Jika penyedia jasa lain atau konsinyat lain mengadopsi konsinyur yang sama, hal ini bisa menyebabkan persaingan yang lebih ketat dalam memasarkan jasa yang serupa. Ini bisa berdampak pada harga dan laba. Strategi dan taktik. Yang pertama, identifikasi pasar sasaran. Strateginya, tentukan siapa target audiens yang paling cocok untuk layanan Anda. Taktiknya, lakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan,
preferensi, dan perilaku pelanggan potensial. Yang kedua, buat value proposition yang menarik. Strateginya, tetapkan nilai unik dari layanan Anda yang akan menarik perhatian pelanggan. Taktiknya, buat pesan pemasaran yang menyoroti manfaat khusus yang akan diterima pelanggan dengan menggunakan layanan Anda. Strategi dan taktik. 3. Pilihan konsinyat yang tepat. Strategi: pilih konsinyat yang memiliki audiens yang sesuai dengan layanan Anda. Taktik: cari konsinyat yang memiliki basis pelanggan yang relevan dengan layanan Anda. Kolaborasi dengan pihak yang memiliki visibilitas yang baik. 4. Pemasaran digital. Strategi: manfaatkan media digital untuk mencapai audiens yang lebih luas. Taktik: gunakan media sosial, iklan online, dan situs web untuk mempromosikan layanan Anda. 5. Materi pemasaran yang berkualitas. Strategi: sediakan materi pemasaran yang informatif dan menarik. Taktik: buat konten seperti video demo, testimoni pelanggan, panduan penggunaan, dan artikel yang memberikan informasi lanjut tentang visual layanan. Penampilan visual yang menarik. Strategi: tampilan layanan Anda dengan penampilan yang lebih menarik di tempat konsinyasi. Taktik: gunakan desain visual yang profesional dan menarik untuk mendapat perhatian pelanggan. 7. Diskon dan penawaran khusus. Strategi: menawarkan diskon atau penawaran khusus yang untuk menarik pelanggan. Taktik: buat program diskon khusus untuk produk jasa ditempatkan dalam konsinyasi. 8. Edukasi pelanggan. Strategi: edukasikan pelanggan tentang nilai manfaat layanan Anda. Taktik: buat materi edukatif seperti panduan penggunaan artikel atau webinar untuk membantu pelanggan memahami layanan lebih baik. 9. Kolaborasi dan acara. Strategi: berkolaborasi dengan konsinyat untuk mengadakan acara atau promosi bersama. Taktik: buat acara peluncuran, pertemuan pengenalan, atau acara khusus untuk menarik perhatian pelanggan. 10. Dukungan pelanggan yang baik. Strategi: fokus memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Taktik: sediakan layanan pelanggan yang responsif, tanggap, dan membantu. 11. Pengukuran dan penyesuaian. Strategi: terus monitor pemasaran dan penjualan Anda. Taktik: gunakan analisis data untuk melihat metrik seperti penjualan, konversi, dan respon pelanggan. Sesuaikan strategi pemasaran Anda berdasarkan hasil tersebut. Selanjutnya itu pengelolaan stok. 1. Penempatan stok awal. Tentukan jumlah awal stok yang akan ditempatkan dalam konsinyasi. Ini harus didasarkan pada permintaan pelanggan dan perkiraan penjualan. Yang kedua, pemantauan stok secara teratur. Lakukan pemantauan stok secara berkala. Ini dapat dilakukan secara semingguan, bulanan, atau sesuai kebutuhan. Jaga catatan yang akurat tentang produk yang terjual dan masih tersedia. 3. Pemberitahuan stok mendekati habis. Berikan pemberitahuan kepada konsinyur ketika stok mendekati batas minimal, memungkinkan untuk mengatur pengaturan pengiriman ulang dengan tepat waktu. Yang keempat, pengadaan stok tambahan. Jika stok hampir habis, lakukan pengadaan stok tambahan, permintaan dan penjualan yang ada. 5. Rotasi stok. Pastikan stok lebih lama atau dekat masa kadaluarsanya dijual lebih dahulu. Ini membantu mencegah adanya stok yang kadaluarsa atau mengendap. 6. Pemantauan penjualan produk terlaris. Identifikasi yang paling laris dan pastikan stoknya selalu tersedia. Ini membantu dalam menjaga keputusan dan meningkatkan penjualan. 7. Analisis permintaan.
analisis data penjualan dan permintaan untuk memahami pola pembelian pelanggan. Ini membantu dalam mengatur stok dengan lebih akurat. 8. Koordinasi dengan konsinyat. Komunikasi yang baik dengan konsinyat penting untuk mengidentifikasi perubahan tren dan permintaan pelanggan. Ini membantu dalam mengelola stok yang efektif. 9. Periode konsinyasi yang tepat. Tetapkan periode konsinyasi yang sesuai dengan karakteristik produk dan permintaan pelanggan. Ini membantu menghindari stok berlebih setelah periode konsinyasi berakhir. Oke, yang selanjutnya ada hak dan kewajiban. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada dua peran, dua tokoh yang mempengaruhi konsinyasi jasa ini. Yang pertama adalah konsinyor dan konsinyat. Konsinyor itu adalah orang yang menyediakan jasanya, sedangkan konsinyat adalah orang yang dititipi jasanya untuk dijualkan. Nah, untuk hak kewajiban konsinyor sendiri, yang pertama haknya ada hak pemantauan, di mana konsinyor berhak untuk memantau penjualan dan status produk jasa yang ditempatkan di tempat konsinyat. Terus yang kedua ada hak pengambilan kembali. Nah, hak ini itu semisal nanti semasa kontraknya si jasa ini belum terjual juga, si jasa ini akan ditarik kembali dari penjualan si konsinyat. Terus yang ketiga ada hak penerimaan pembayaran. Nah, tentu saja karena dia menyediakan jasa, dia juga berhak dibayar, di mana konsinyor ini berhak menerima pembayaran dari konsinyat atas penjualan produk jasanya. Dan yang terakhir ada hak mengatur kontrak. Seperti yang sudah tadi dijelaskan juga, kalau kontrak itu tuh berisinya tuh seperti pembayarannya berapa aja, persentase bagi hasil, dan kontrak kerjasama mereka itu sepanjang apa. Jadi yang berhak untuk menentukan ini adalah si konsinyor. Lalu untuk kewajibannya sendiri, yang pertama ada kewajiban untuk memberikan barang. Nah, karena ini adalah konsinyasi jasa, berarti kewajiban untuk memberikan produk jasa. Lalu yang kedua ada kewajiban untuk menyediakan informasi, di mana konsinyor ini harus memberikan informasi lengkap seperti kekurangan dan kelebihan dari si produk jasa yang dia tawarkan. Lalu ketiga, kewajiban untuk memantau stok, di mana konsinyor perlu memantau stok produk jasa di tempat konsinyasi dan mengatur pengiriman tambahan jika diperlukan. Lalu yang terakhir ada kewajiban untuk menerima laporan, di mana konsinyor wajib menerima laporan penjualan yang dihasilkan oleh konsinyat dan menghitung pembayaran yang diterima. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dari konsinyat itu sendiri. Yang pertama adalah hak penjualan, karena dia adalah orang yang menjual jasa yang ditawarkan oleh konsinyor. Jadi hak penjualan adalah hak untuk menjual produk jasa yang ditempatkan dalam konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan. Lalu kedua, hak penggunaan merek. Nah, nanti itu jika diizinkan dalam kontrak, konsinyat itu dapat mengambil atau memakai merek dari si konsinyor tadi untuk dipakai dalam brand yang nanti dia jual. Untuk yang ketiga ada hak untuk mengatur pemasaran, di mana konsinyat ini yang bertanggung jawab dalam melakukan marketing. Jadi bukan si konsinyor lagi, tapi sudah ada di tangan konsinyat. Lalu untuk kewajibannya, yang pertama ada kewajiban penjualan. Kalau yang tadi adalah kewajiban menyediakan jasa, berarti kalau konsinyat adalah kewajiban untuk menjualkan jasa yang sudah disediakan oleh si konsinyor. Yang kedua ada kewajiban pembayaran. Konsinyasi berkewajiban untuk membayar kepada konsinyor sesuai kesepakatan, biasanya berdasarkan persentase dari penjualan. Nah, yang ketiga ada kewajiban pemberitahuan. Nanti jika jasa yang disediakan itu tidak cukup atau ada kekurangan, ada cacat, ada komplain, si konsinyat ini harus memberikan pemberitahuan kepada si konsinyor. Lalu yang keempat ada kewajiban perawatan. Karena jasa yang sudah dititipkan itu sekarang adanya di tangan konsinyat, berarti konsinyat tuh memiliki kewajiban untuk merawat jasa yang ada dan tinggal bersama dia. Untuk selanjutnya ada studi kasus. Sebenarnya studi kasus ini adalah implementasi dari hak dan kewajiban yang sudah kita bicarakan tadi. Semisal ada situasi seperti ini, di mana konsinyor adalah pemilik jasa kuliner, yaitu seorang koki yang memiliki bisnis catering dan makanan siap saji. Lalu konsinyatnya adalah sebuah kafe yang ingin menyediakan makanan siap saji dari koki tersebut di toko mereka. Jadi ini sudah sesuai dengan definisi mereka masing-masing dong, di mana konsinyor adalah penyedia jasa dan konsinyat adalah penjual jasanya. Lalu perjanjian konsinyasinya adalah konsinyor dan konsinyat sepakat untuk melakukan kontrak konsinyasi selama 3 bulan. Konsinyor akan menyediakan produk
makanan siap saji seperti sandwich dan hidangan catering kepada konsinyan untuk dijual di kafe mereka. Harga jual setiap produk telah ditetapkan sebelumnya dan persentase dari penjualan yang akan diterima oleh konsinyor adalah 50% dari harga jual. Nah, untuk studi kasusnya berarti si konsinyor ini sebagai yang menyediakan jasa, dia tuh memiliki hak untuk memantau produk yang dia jual, menerima laporan penjualan secara berkala, dan mengambil kembali produk yang tidak terjual setelah periode 3 bulan. Lalu untuk kewajibannya, konsinyor berkewajiban untuk menyediakan makanan siap saji yang lezat dan berkualitas setiap harinya dalam periode waktu 3 bulan itu untuk memenuhi stok kafenya juga. Jika memang nantinya habis, berarti dia harus siap sedia untuk mengisi lagi stok yang habis itu. Lalu untuk hak dan kewajiban konsinyat itu sendiri, yang pertama ada haknya. Konsinyat berhak menjual produk makanan siap saji dengan harga yang telah ditetapkan menggunakan merek dagang konsinyor dan mengatur tampilan produk di kafe. Lalu untuk kewajibannya, konsinyat wajib berupaya maksimal dalam menjual produk, memberikan laporan penjualan dan pembayaran, serta menjaga kualitas penyajian makanan. Kalau peristiwa dan studi kasus ini dikembangkan kembali, semisalnya selama 3 bulan produk makanan siap saji dari konsinyor menjadi populer di kafe dan mendapatkan banyak pelanggan tetap. Beberapa menu bahkan perlu dipesan ulang karena permintaan yang tinggi. Nah, lalu untuk pengakhiran kontraknya, konsinyor dan konsinyat setuju untuk memperpanjang kontrak konsinyasi untuk periode 6 bulan berikutnya. Kenapa? Karena dari pengembangan peristiwanya aja mereka sudah mendapatkan feedback baik dari masyarakat. Jadi semisal nanti dari periode waktu 3 bulan yang sudah mereka tentukan dan periode itu sudah habis, mereka masih bisa memperpanjang kontrak mereka untuk tetap menaikkan kualitas, menaikkan laba dari masing-masingnya, dari konsinyat itu sendiri maupun dari konsinyor itu sendiri. Lalu mereka juga bisa untuk mengevaluasi menu, harga, dan persentase bagi hasil untuk memaksimalkan kerjasama yang berkelanjutan. Jadi dalam periode waktu 6 bulan yang akan mereka teruskan ini, mereka masih bisa mengubah apa yang sudah mereka tentukan di periode waktu 3 bulan. Jadi misal cuma dapat 50%, misalkan konsinyor hanya dapat 50%, bisa saja di periode 6 bulannya dia meminta untuk 55% atau seterusnya. Dalam contoh ini, kedua belah pihak mengalami manfaat dari kontrak konsinyasi jasa. Konsinyor dapat memperluas pangsa pasar makanan siap saji mereka melalui kafe tanpa harus mengelola toko fisik sendiri. Sementara konsinyat dapat menawarkan variasi menu yang menarik bagi pelanggan mereka. Penting untuk mencatat bahwa semua detail dan kondisi perjanjian harus diatur secara jelas dalam kontrak untuk menghindari masalah di masa depan. Mungkin sekian, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Tubagus. Selanjutnya ada perbandingan. Perbandingan dibagi menjadi 3, yaitu sistem konsinyasi, tunai, dan kredit. 1. Sistem konsinyasi. Pemilik barang atau penyedia jasa konsinyor menempatkan produk atau layanannya di tempat konsinyasi milik pihak lain konsinyat untuk dijual kepada pelanggan. Pembayaran. Pemilik barang meminta pembayaran hanya ketika produk terjual. Bagi hasil antara konsinyor dan konsinyat telah ditentukan sebelumnya. Lalu resiko. Resiko kepemilikan tetap ada pada pemilik barang hingga produk terjual. Jika produk tidak terjual, pemilik barang masih memiliki barang tersebut. Manajemen stok. Pemilik barang perlu mengatur manajemen stok dengan cermat bersama konsinyat. Keuntungannya, pemilik barang mendapatkan akses ke lebih banyak saluran penjualan tanpa harus memiliki toko fisik. Yang kedua, sistem penjualan tunai. Pemilik barang menjual produk atau layanan secara langsung pada pelanggan dan menerima pembayaran tunai. Pembayaran langsung diterima oleh pemilik barang saat transaksi terjadi. Resiko pemilikan dan penjualan ada pada pemilik barang secara segera setelah pembelian. Manajemen stok. Pemilik barang memiliki kontrol penuh atas manajemen stok dan harus mengantisipasi permintaan pelanggan. Keuntungannya, penerimaan dana tunai segera yang dapat membantu arus kas perusahaan. Yang ketiga, sistem penjualan kredit. Pemilik barang menjual produk atau layanan kepada pelanggan dan memberi mereka jangka waktu tertentu untuk membayar. Pembayaran
dilakukan dalam waktu yang ditentukan oleh persyaratan kredit yang disepakati, biasanya dalam bentuk angsuran. Resiko gagal bayar atau tunggakan pembayaran ada pada pemilik barang. Pemilik barang juga harus mengurus administrasi kredit. Manajemen stok. Pemilik barang memiliki kendali atas manajemen stok, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan pelanggan untuk membayar. Keuntungannya, menarik pelanggan dengan memberi mereka fleksibilitas dalam pembayaran. Selanjutnya ada peluang dan tantangan. Peluang 1. Mengembangkan pasar sistem konsinyasi jasa, memungkinkan penyedia jasa untuk mengembangkan pasar mereka tanpa harus berinvestasi besar dalam infrastruktur fisik atau promosi sendiri. Mereka dapat menggunakan saluran distribusi yang sudah ada. 2. Akses ke pelanggan baru. Melalui konsinyat, penyedia jasa dapat menjangkau pelanggan yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak terjangkau oleh mereka. Ini membuka peluang baru untuk meningkatkan basis pelanggan. Yang ketiga, diversifikasi pendapatan. Sistem konsinyasi memungkinkan penyedia jasa untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka melalui berbagai saluran penjualan tanpa harus mengorbankan fokus pada bisnis inti mereka. Yang keempat, risiko terbagi. Risiko kelebihan stok atau produk yang tidak terjual dapat terbagi antara penyediaan jasa konsinyat. Ini mengurangi tekanan finansial pada penyediaan jasa. Yang kelima, peningkatan brand awareness. Melalui konsinyat, penyedia jasa dapat meningkatkan kesadaran mereka di tempat-tempat yang berada mendapatkan eksposur yang lebih luas. Lalu setelah peluang ada tantangan. 1. Kontrol kualitas. Penyedia jasa mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas layanan mereka di tempat konsinyasi. Kualitas yang buruk dapat merusak citra merek mereka. 2. Kehilangan kontrol. Penyedia jasa mungkin mereka kehilangan sebagian kendali atas bagaimana layanan mereka dijual dan disajikan di tempat konsinyasi. Ketiga, pembagian pendapatan. Pembagian pendapatan antara penyedia jasa dan konsinyasi harus adil dan menguntungkan kedua pihak. Menemukan persentase yang tepat dapat menjadi tantangan. 4. Manajemen stok. Mengelola stok dengan efektif untuk memastikan produk atau layanan tersedia dalam menghindari kekurangan atau kelebihan stok dapat menjadi kompleks. 5. Komunikasi dan koordinasi. Komunikasi yang buruk antara penyedia jasa dan konsinyat bisa mengakibatkan malah seperti informasi yang tidak akurat atau keterlambatan dalam penyesuaian stok. Lalu tantangan lagi. 1. Pemahaman konsep. Beberapa pelanggaran mungkin tidak memahami konsep konsinyasi dan ini dapat menyebabkan kebingungan atau tidak percayaan. 2. Penyesuaian strategi pemasaran. Penyedia jasa perlu menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan strategi konsinyat yang mungkin memerlukan penyesuaian dan kompromi. Kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bentuk apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya.